Nah, terus kata Sokrates, kalau sudah mengenali diri, dilanjutkan dengan penguasaan diri. Kuncinya 3 menguasai diri itu. Yang pertama, engkrateia. Yang kedua, libertas. Yang ketiga, autarkia. Jadi engkrateia itu menguasai emosi, dorongan-dorongan, insting, perasaan, penguasaan diri atas kesenangan, penderitaan, dan lain sebagainya. Jadi engkrateia itu, kalau kita kenal diri kita, emosi kita, sekarang saatnya kita kuasai emosi kita. Jadi menguasai kemarahan, menguasai emosi, kesedihan, keletihan, dan lain sebagainya. Ini namanya engkrateia. Jadi, wah, situasi begini saya biasanya marah ini. Memang saya marah sekali, tapi saya bisa menguasai karena saya sudah kenal. Ini gejala saya marah ini kayak gini. Harus agak menarik diri ini. Wah, ini kecewa berarti aku. Karena kalau seperti ini situasinya biasanya saya memang kecewa. Sudahlah, saya minggir dulu. Nah, ini orang bisa menguasai emosinya. Yang kedua apa? Libertas. Libertas itu bekerjanya rasionalitas. Secara mandiri, secara merdeka. Yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Ya, libertas itu kebebasan. Emosi terkendali, akal sehat yang maju. Nah, ini libertas namanya. Jadi kalau kita sudah kenali diri, saatnya menguasai diri. Menguasai diri itu menguasai emosi, kemudian mengedepankan akal sehat, rasionalitas. Dan yang ketiga, ini penyeimbangnya apa? Autarkia. Autarkia itu, ini yang sering saya pakai istilah tahu batas. Tahu batas itu menurut Sokrates, cirinya yang pertama, mandiri dari pengaruh. Yang kedua, menjadikan akal budi, akal sehat sebagai satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan. Jadi, orang tahu batas itu akal budinya jalan dan tidak mudah terpengaruh. Baik, jadi setelah kita mengenali diri, kita kuasai diri. Kita lanjut ya. Nah, kalau sudah mengenali diri, menguasai diri, saatnya membentuk diri. Kita kenal siapa kita, kemudian kita kuasai diri kita. Kalau sudah, ayo kita bentuk diri kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan diri kita. Yang pertama, ideal yang kita impikan. Ideal itu macam-macam, misalnya jadi orang soleh, jadi patriot, jadi apa, itu namanya ideal. Ya rumus sederhananya kalau kayak kita waktu TK ditanya cita-citanya apa, kalau sulit jawab kan berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua kayak gitu. Nah, itu idealnya begitu. Jenisnya apa masih belum tahu. Jadi membentuk diri berarti mengarahkan diri kita pada ideal yang kita inginkan. Ini mempengaruhi, ideal-ideal mempengaruhi pembentukan diri. Yang kedua, peran yang kita mainkan. Jadi kebetulan casting saya sekarang jadi mahasiswa. Ya saya harus membentuk diriku jadi mahasiswa yang baik, yang ideal. Kebetulan peranku sekarang jadi dosen. Yo, saya harus membentuk diriku jadi dosen yang baik. Peranku sekarang jadi kakak, ya jadi kakak yang baik. Peranku sekarang jadi tetangga, jadilah tetangga yang baik. Ini fase pembentukan diri.
Kemudian ada fase pembandingan dengan yang lain. Kita bandingkan, kalau kita misalnya tadi ideal dosen yang baik itu bagaimana, boleh dengan cara membandingkan dengan yang lain. Oh, dulu idola saya dosen bapak itu luar biasa, saya tak niru dia. Itu memudahkan pembentukan diri. Kemudian pengalaman hidup, sukses maupun gagal. Ini jadi pelajaran untuk membentuk diri. Kemudian komentar orang, jangan dicuekin. Penilaian orang, jadikan bahan refleksi, masukan, lumayan. Kadang-kadang kita berpikir sendiri tidak ketemu-ketemu. Orang lain yang nemu kejelekan kita. Alhamdulillah kita punya orang yang benci kita. Sehingga dia nyari jelek kita terus, lumayan. Bahan introspeksi gratis. Nah, makanya jangan galau kalau wah saya sekarang banyak hatersnya Pak. Lu alhamdulillah ada orang yang siap sedia menunjukkan kesalahan kita sehingga kita bisa jadi lebih baik dan tidak usah bayar. Nah, bagi yang tidak punya haters ya kamu bikin iklan dicari haters. Sebulan honornya sekian, tugasnya menilai diriku ini sudah baik apa belum. Dan yang terakhir tentu saja budaya hidup sekeliling kita. Masyarakat kita juga punya ideal-ideal. Ini bahan-bahan yang harus kita ramu untuk membentuk diri. Jadi tadi diawali dari mengenal diri, kemudian menguasai diri, dan diakhiri dengan membentuk diri. Inilah semesta problem dari know yourself. Kenali dirimu. Gnotiseuton. Baik, itu babak pertama tadi, memahami diri, mengenali diri. Sekarang yang kedua, menguji diri. Jadi kata Socrates kan, an unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga untuk dihidupi. Jadi hidupmu itu harus ditanyakan terus, biar jelas bahwa kamu memang benar-benar berpegangan pada kebenaran, pada kebaikan. Kan banyak orang itu tidak berani mempertanyakan yang dia yakini sekarang. Nah, kalau memang yakin benar, tidak usah takut. Uji saja, tanya saja. Itulah hidup yang berharga. Jadi maka kata Socrates, an unexamined life is not worth living. Makanya kerjanya Socrates itu kemana-mana nguji orang. Itulah mengapa dia dianggap lalat, bikin ruwet saja, bikin sumpek saja. Orang lagi ngobrol enak-enak, tenang-tenang, sedang ngobrol tentang cinta-cintaan sambil senang, tiba-tiba Socrates tanya tiba-tiba, cinta itu menurutmu apa sih? Itu kan bikin orang puyeng kan, ini kita sedang asik ngobrol, asik-asik malah tanya yang begitu. Tapi ya ini penting, kalau tidak begitu tadi kita ngomong panjang lebar itu jangan-jangan tidak tahu yang kita omongkan apa. Itulah namanya menguji hidup. Gitu loh. Lagi asik-asiknya ngaji sudah mau selesai tak? Ngaji itu apa ya Pak? Loh itu ya penting ditanyakan juga. Jangan-jangan kita salah istilah. Ujilah hidup. Nah, ini terkenal sekali rumus triple filter dari Socrates ini. Apa sih yang ditanyakan, diujikan? Paling tidak 3 hal ini. Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu baik? Yang ketiga, apakah sesuatu itu penting? Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Jadi ini menarik. Ini teori ini nanti dikenal sebagai triple filter. 3 lapis penyaringan.
Hari ini kita butuh ini. Setiap kali ada orang share apa-apa, coba tanyakan 3 ini. Ini yang di-share ini benar enggak? Kalau lolos dari saringan pertama, ajukan yang kedua. Ini baik enggak? Lolos dari saringan kedua, tanyakan lagi yang ketiga. Ini penting enggak? Karena ada kalanya sesuatu itu benar, tapi tidak baik untuk disebarkan, untuk diungkap-ungkap kemana-mana. Ada kalanya sesuatu itu benar dan baik-baik saja disebar kemana-mana, tapi tidak penting. Ada banyak hal lain lebih penting. Kita tidak tahu juga tidak apa-apa tentang itu, wong tidak penting kok. Coba filter 3 ini teman-teman pakai. Hari ini kan banyak pelajaran-pelajaran literasi digital. Nah, bagi saya sumbangannya Socrates ini penting dipakai. Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Apapun. Kita belakangan kan ditelan oleh hoax, post-truth, kebenaran yang tidak jelas atau kebenaran yang dibikin. Coba pertanyakan 3 ini. Apakah benar? Kalau memang benar, apakah itu baik? Nah, kain itu kayak kalian bilang akhlak fauqal ilm, itu kain. Benar enggak? Baik enggak? Kalau sudah yang ketiga, it is necessary. Penting enggak? Mungkin itu baik, berakhlak, sopan, benar, tapi enggak penting. Ngapain kita ribut di situ? Ada urusan yang lebih urgent. Ini enggak usah dibahas juga mungkin enggak masalah. Ada yang lebih urgent untuk diangkat, dibahas. Itu namanya necessary. Jadi kalian boleh bantah postingan, itu memang benar, mungkin juga baik, tapi bagi saya tidak terlalu penting. Nanti yang lain, kalau tidak penting ngapain kamu komen? Ya kalau tidak penting ya tidak usah ikut-ikutan komen. Berarti kita ikut sibuk di situ. Oke, baik. Menguji hidup berarti ini. Pastikan keputusan kita, pilihan hidup kita itu memang true, kind, and necessary. Jadi jangan sampai kita ngambil pilihan-pilihan yang kebalikannya itu. Sudah salah, jelek, tidak penting lagi. Nah, jangan sampai yang begitu ya. Itu kan mungkin pernah saya sampaikan dulu ceritanya Socrates yang jadi asbabul wurudnya quotes ini. Jadi satu ketika ada temannya datang bilang ke Socrates, wahai Socrates, aku membawa gosip baru dari kota yang menggosipkan dirimu dan murid-muridmu. Nah terus kata Socrates, sebelum kamu cerita gosipnya, coba kamu jawab 3 pertanyaanku, kata Socrates. Yang pertama, yang kamu bawa itu benar enggak? Pasti benar enggak? Jawabannya temannya, yo namanya gosip yo, benarnya masih belum jelas, tapi kan sudah tersebar kemana-mana. Ini kan levelnya masih gosip. Oh berarti belum pasti benar. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang kamu bawa ini info tentang hal-hal yang baik atau tidak? Ya kalau hal yang baik ya tidak jadi gosip. Namanya gosip itu ya tentang yang kontroversial, yang buruk-buruk dan lain sebagainya. Oke, filter kedua. Yang ketiga, aku tahu atau tidak tentang gosip itu penting tidak? Ada pengaruhnya tidak? Jawab temannya, ya mungkin tidak ada sih, kamu tahu atau tidak tahu tidak ngefek kok sebenarnya. Nah, terus kata Socrates, oh berarti gosip yang kamu bawa itu belum pasti benar, bukan tentang hal yang baik. Dan yang ketiga, saya tidak tahu pun tidak apa-apa. Makanya sudahlah, tidak usah cerita ngapain. Nah, ini namanya triple filter. Oke, biar waktumu tidak habis untuk hal yang tidak penting. Apalagi tidak baik, apalagi tidak benar. Eman-eman waktumu, waktu tidak bisa didaur ulang. Jadi yuk, efektifkan waktumu, uji hidup.